Nah, untuk minggu ini saya akan memberikan materi atau men-share materi mengenai salah satu hal yang cukup eee, ngetren bisa dikatakan seperti itu, yaitu tentang social entrepreneurship atau kewirausahaan sosial. Dan kita nanti akan mencoba untuk melihat lebih jelas dan lebih dalam lagi mengenai kewirausahaan sosial itu seperti apa, ya. Nah, sebagaimana jadwal pagi sampai siang hari ini, kita akan kuliah sampai jam 12, namun nanti mudah-mudahan di pertengahan perkuliahan saya akan minta break sebentar, so nanti kita akan lanjutkan dengan materi berikutnya. Tergantung dari eh, sampai sejauh mana elaborasi bisa kita lakukan terhadap materi perkuliahan kita dan juga diskusi kita yang berkembang di perkuliahan. Baik Bapak Ibu, saya tadi sudah berbicara mengenai kewirausahaan sosial, menyinggung kewirausahaan sosial sebagai bahan perkuliahan kita pada pagi hari ini. Cuman pertanyaannya mungkin bagi kita semua, kenapa harus kewirausahaan sosial? Apa yang membuat kewirausahaan sosial itu menjadi sesuatu yang cukup spesial sehingga penting untuk dibahas secara khusus dalam perkuliahan. Ya, itu tidak lain dan tidak bukan Bapak Ibu, itu disebabkan karena ada berbagai hal yang mendasarinya, yang salah satunya adalah karena cukup masifnya, cukup banyaknya dampak negatif yang terjadi dari pelaksanaan bisnis yang dilakukan oleh berbagai perusahaan besar. Ya, itu salah satunya. Juga dampak dari dampak dari pertumbuhan dan perkembangan ekonomi masyarakat yang tidak merata, sehingga ada berbagai hal yang timbul. Dan juga yang tidak bisa kita lupakan adalah fakta mengenai bahwa calon wirausahawan saat ini, terutama calon wirausahawan muda, itu banyak sekali yang masih memiliki idealisme pada saat berwirausaha. Artinya apa? Mereka masih berpikir bahwa mereka berbisnis, tapi tidak hanya untuk mereka sendiri. Mereka berbisnis, tapi ingin juga membantu orang lain. Ingin juga membantu lingkungan sekitar mereka, sehingga idealisme dalam berbisnis itulah yang menuntun mereka untuk bersedia atau untuk berinisiatif masuk menjadi wirausahawan sosial. Nah, cuman masalahnya pada saat kita berusaha untuk memahami tentang kewirausahaan sosial itu, banyak juga hal-hal mendasar yang membuat pemahaman kita terhadap kewirausahaan sosial itu menjadi salah kaprah. Kita salah persepsi tentang kewirausahaan sosial. Orang yang berderma kita bilang juga sebagai wirausahawan sosial. Orang yang melakukan, perusahaan yang melakukan CSR juga kita bilang sebagai perusahaan yang melakukan kewirausahaan sosial. Seperti itu. Orang yang melakukan kegiatan-kegiatan sosial itu juga kita sebut sebagai wirausahawan sosial. Namun itulah pentingnya kita membahas sekarang pagi ini tentang kewirausahaan sosial tersebut disebabkan karena berbagai fakta yang saya sampaikan tadi dan juga tentang semakin meningkatnya tren pola berwirausaha yang memilih pola sebagai kewirausahaan sosial. Kita akan lihat nanti konsepsi dan filosofi kewirausahaan sosial itu, dan seperti biasa, sembari saya men-share materi, saya juga akan memberikan berbagai contoh pada Bapak Ibu
mengenai kewirausahaan sosial itu seperti apa, agar Bapak Ibu nanti tidak terjebak dengan kesalahan persepsi yang sama mengenai kewirausahaan sosial tersebut. Baik, saya akan share screen kepada Bapak Ibu tentang kewirausahaan sosial ini. Mana dia? Sebentar. Ya. Oke, ini dia Bapak Ibu materi kita pada pagi hari ini. Kita akan berbicara tentang kewirausahaan sosial sebagaimana yang saya sampaikan di awal tadi, dan saya sudah mendahului dengan beberapa kalimat atau kata pembuka. Dan dari cover slide ini Bapak Ibu bisa lihat bahwa ini merupakan materi tentang social entrepreneurship yang saya share kepada peserta workshop yang diadakan oleh Uni Eropa. Jadi Bapak Ibu, kenapa saya share materi ini kepada Bapak Ibu, supaya Bapak Ibu juga memiliki basic knowledge atau pengetahuan dasar yang sama dengan dengan orang-orang yang telah mengikuti workshop tentang social entrepreneurship yang diadakan oleh Uni Eropa tersebut. Nah, makanya Bapak Ibu, ini merupakan salah satu bagian dari presentasi saya dalam proyek memperkenalkan social entrepreneurship ke perguruan tinggi di Indonesia, yang merupakan proyek milik Erasmus dari Uni Eropa. Jadi nanti Bapak Ibu, saya harap memiliki sebuah pengetahuan yang sama dengan kolega Bapak Ibu yang lain dari universitas yang lain, baik di Indonesia maupun di Eropa sana, tentang social entrepreneurship itu seperti apa sih sebenarnya. Gitu. Ya, kita sudah membahas tadi tentang social entrepreneurship, dan sekarang ini materi kita. Dalam beberapa jam ke depan kita akan membahas tentang materi ini. Apa yang akan kita bicarakan dalam perkuliahan kita pada pagi hari ini? Yang pertama adalah kenapa orang sekarang cenderung untuk memilih pola berwirausaha itu sebagai sebuah orang social entrepreneurs atau wirausahawan sosial. Kemudian apa itu social entrepreneurship? Bagaimana mekanisme bekerjanya social entrepreneurship itu? Dan apa saja fitur-fitur yang ada di dalam social entrepreneurship, serta berbagai pertanyaan seputar social entrepreneurship yang akan saya langsung jawab sebagaimana halnya mungkin Bapak Ibu pernah dengar yang ada bagian dalam berbagai poin frequently asked question, FAQ, seperti itu ya. Nah, Bapak Ibu, ada hal yang unik, ada hal yang sangat mendasar pada saat kita berbicara tentang social entrepreneurship, bahwa social entrepreneurship itu tumbuh dan berkembang itu berdasarkan situasi dan konteks sosial serta lingkungan tertentu di dalam sebuah masyarakat. Jadi social entrepreneurship itu tumbuh dan berkembangnya memang benar-benar berurat, berakar dari apa yang terjadi di dalam lingkungan masyarakat, di dalam lingkungan sosial kita.
social entrepreneurship itu banyak sekali yang timbul sebagai respons atas apa yang terjadi di dalam lingkungan sosial kita. Nah, kalau kita lihat di sini, kenapa ada social entrepreneurship itu? Ini merupakan respons atas adanya berbagai permasalahan yang timbul sebagai akibat atau konsekuensi atas pelaksanaan bisnis yang dilakukan oleh perusahaan besar atau perusahaan multinasional atau BUMN atau korporasi, dan semakin berkembangnya fenomena sosial dan lingkungan yang terjadi di dalam masyarakat. Saya meng-highlight dua yang ada tulisan merah di sana. Pelaksanaan bisnis. Bapak Ibu, pelaksanaan bisnis yang dampak dan konsekuensi pelaksanaan bisnis itu banyak sekali. Ya. Kalau Bapak Ibu bawakan, kita tidak usah jauh-jauh ke Semen Padang misalnya, ya. Sebagai salah satu BUMN dan korporasi besar begitu. Apa dampak pelaksanaan bisnis yang timbul dari operasional mereka? Salah satunya adalah dampak polusi udara. Ya. Nah, social entrepreneurship itu tumbuh dan berkembang dari adanya dampak yang timbul dari pelaksanaan bisnis. Misalnya kalau kita lihat perusahaan tambang, apa yang menjadi dampak atau konsekuensi dari pelaksanaan bisnis mereka? Cukup banyaknya tailing atau bahan galian yang tersisa seperti itu, yang tidak dimanfaatkan oleh tambang tersebut. Semakin rusaknya alam karena kegiatan tambang seperti itu. Semakin besarnya kemungkinan pencemaran air seperti itu. Itu adalah dampak-dampak dari pelaksanaan bisnis. Ya. Kemudian dan itu menjadi salah satu dasar berpikir bagi beberapa orang yang peka terhadap dampak tersebut, dampak merugikan tersebut, yang menjadikannya dan mengubahnya menjadi salah satu ide untuk melakukan usaha. Itu yang pertama. Yang kedua adalah karena berkembangnya fenomena sosial dan lingkungan. Bapak Ibu pasti sudah mengamati apa yang menjadi fenomena sosial dan lingkungan di sekitar kita saat ini. Misalnya sekarang penggunaan handphone yang berlebihan bagi anak. Itu membuat daya dan konsentrasi belajar anak menjadi semakin berkurang. Kemudian semakin tingginya tingkat mobilitas dan kesibukan orang tua misalnya. Yang itu membuat anak dan keluarga tidak memperoleh kesempatan untuk bertemu dan berinteraksi secara jauh lebih intens dibandingkan dengan keluarga di masa lalu. Gitu. Atau misalnya Bapak Ibu lihat di jalan, banyak sekali orang yang meminta-minta, pengemis, atau banyak sekali penyandang disabilitas sebagai akibat stunting sekarang. Banyak sekali anak-anak putus sekolah, banyak sekali anak jalanan, banyak sekali hal-hal yang selama ini tidak kita perhatikan, tapi muncul ke permukaan karena ada kepedulian kita bersama. Begitu. Nah, dasar-dasar inilah, hal-hal tersebut itulah yang kemudian lantas dijadikan sebagai sebuah bagian dari pelaksanaan ide bisnis oleh beberapa orang yang memiliki perhatian dan concern terhadap upaya untuk menekan dampak negatif dari pelaksanaan bisnis perusahaan besar serta
upaya untuk membantu pemerintah dalam menanggulangi fenomena sosial dan lingkungan. Kalau kita lihat fenomena sosial dan lingkungan dan kita kembalikan kepada Undang-Undang Dasar, itu memang sepenuhnya adalah tugas pemerintah, tugas dan tanggung jawab pemerintah. Ngurusin penyandang disabilitas, mengurusi pendidikan, mengurusi keluarga, mengurusi anak-anak terlantar dan sebagainya, itu memang tugas dan tanggung jawab pemerintah. Cuman masalahnya adalah pemerintah tidak memiliki cukup kemampuan untuk mengelola itu semua. Sehingga yang diharapkan adalah timbulnya kesadaran, awareness, timbulnya perhatian dari lingkungan masyarakat sekitar untuk menanggulangi hal-hal yang menjadi situasi sosial dan lingkungan tersebut. Nah, kita coba lihat Bapak Ibu apa saja bentuk masalah tersebut. Masalah yang menjadi dasar, contoh-contoh masalah yang menjadi dasar tumbuh dan berkembangnya social entrepreneurship itu. Yang pertama, penurunan kualitas lingkungan alam. Kalau saya berbicara, Bapak Ibu pasti, dan kita melihat contoh, Bapak Ibu pasti tidak akan menolak, ya, kalau Jakarta itu merupakan salah satu kota yang memiliki kualitas lingkungan yang kurang baik bagi individu. Apa kualitas lingkungan yang kurang baik itu? Air. Bapak Ibu mungkin sudah pernah baca atau sudah pernah mendengar statement bahwa kualitas air di Jakarta itu rendah karena sudah banyak yang tercemar dengan unsur merkuri seperti itu. Kualitas lingkungan udara juga berkurang. Kualitas lingkungan dalam hal banyaknya sampah. Nah, jadi bagi beberapa orang yang concern dengan penurunan kualitas lingkungan alam tersebut, dampak dari rendahnya kualitas lingkungan alam itu menjadi salah satu bagian dari ide mereka untuk berbisnis, dan itulah mereka dikenal sebagai social entrepreneurship. Saya belum melihat fenomena ini di Bukit Tinggi, tapi kalau di Padang saya sudah mulai sounding, ya. Kalau sudah mulai sounding kepada beberapa shareholder, stakeholder, pemangku kebijakan, bahwa dalam jangka waktu 5 tahun ke depan, Padang itu harus hati-hati dengan masalah kualitas air dan masalah sampah. Apa tujuannya? Tujuannya supaya lingkungan sosial kita bisa secepatnya merespon sebelum kualitas lingkungan itu menurun. Makanya Bapak Ibu, kalau di berbagai kota besar lainnya, orang menanggulangi masalah kualitas lingkungan setelah terjadi masalah, Jakarta contohnya, masalah sampahnya sudah ada duluan, baru kemudian berpikir bagaimana mengelola sampah gitu. Nah, bagi kota-kota yang lain akan jauh lebih baik kalau misalnya penurunan kualitas lingkungan alam itu terlebih dahulu dapat diantisipasi. Ya, Bukit Tinggi mungkin kualitas air dan kualitas udaranya pasti akan jauh lebih baik lah dibandingkan Padang dalam jangka panjang seperti itu. Tapi sampah contohnya. Nah, di sanalah orang-orang yang concern itu, orang-orang yang concern dengan kualitas lingkungan alam itu memiliki ide bisnis dan berusaha untuk berbisnis dengan apa yang terkait dengan sampah. Misalnya
berbisnis recycling sampah, berbisnis pengumpulan sampah plastik, sampah kertas, dan kemudian didaur ulang, dan sebagainya, seperti itu. Nah, orang-orang yang memulai bisnis dengan concern seperti itu, merekalah yang bisa dikategorikan sebagai sebagai wirausahawan sosial. Yang kedua, masalah yang berkaitan dengan social entrepreneurship itu karena adanya social exclusion atau adanya sebagian anggota masyarakat yang tidak diberikan hak yang sama untuk memiliki untuk memiliki pendapatan dan kesempatan dalam hal perekonomian yang sama. Apa contohnya yang social exclusion itu? Penyandang disabilitas. Penyandang disabilitas misalnya tidak memiliki kesempatan yang sama untuk berwirausaha karena keterbatasan mereka tertentu, dan juga mungkin disebabkan karena lingkungan dan pandangan masyarakat sekitar yang menilai bahwa mereka itu tidak mampu melakukan apa-apa. Gitu. Banyak sekali contoh-contoh bagaimana social exclusion ini terjadi di masyarakat. Jadi kita berusaha untuk memberikan batas pada unsur masyarakat yang lain untuk dapat turut serta dalam hal perekonomian, begitu. Ibu rumah tangga, misalnya, ya, wanita yang berada di rumah, itu juga merupakan salah satu contoh yang sangat sering terjadi bagaimana social exclusion itu terjadi. Orang-orang yang tidak memiliki tingkat pendidikan baik, ya, itu juga tidak memiliki kesempatan yang sama pada saat mereka berupaya untuk memperoleh pendapatan. Berikutnya adalah adanya economic dan market failure. Bapak Ibu, banyak sekali kesalahan-kesalahan pasar maupun ekonomi, kegagalan-kegagalan pasar maupun ekonomi yang memberikan dampak negatif kepada lingkungan sosial dan masyarakat. Apa contohnya? Jelas-jelas adalah monopoli. Monopoli dalam berbagai bidang usaha itu merupakan salah satu bentuk economic dan market failure yang terjadi dan membuat lingkungan sosial dan lingkungan masyarakat itu menjadi terabaikan. Atau oligarki, sistem ekonomi oligarki, di mana hanya beberapa perusahaan besar saja yang menguasai satu bidang bisnis tertentu. Ya, banyak sekali hal-hal yang bisa menjadi contoh bagaimana economic dan market failure itu membawa dampak negatif terhadap pertumbuhan dan lingkungan sosial kita bersama. Tidak meratanya pendapatan ini sudah menjadi masalah kita sejak dulu, yang penduduk miskin jumlahnya 80%, sementara yang kaya banget itu jumlahnya hanya lebih kurang 10%, tapi menguasai ekonomi, sektor ekonomi yang jauh lebih besar dibandingkan dengan masyarakat yang lain. Makin pentingnya peran keluarga dan gender. Misalnya, Bapak Ibu, seperti yang sudah saya bilang tadi, semakin ke sini, orang semakin menyadari bahwa quality time, waktu berkualitas bersama keluarga itu makin lama makin berkurang. Disebabkan karena apa?
karena tuntutan ekonomi, karena tuntutan pekerjaan, karena tuntutan tugas dan tanggung jawab di luar rumah, dan sebagainya, seperti itu. Dan ini ialah yang membuat banyak pihak menjadi prihatin, dan ini menjadikan mereka berupaya untuk membuat peningkatan peran keluarga ini menjadi salah satu hal yang menjadi dasar ide bisnis mereka. Ini tidak jauh-jauh, Bapak Ibu, di Bukit Tinggi itu ada sekelompok komunitas yang melakukan bisnis khusus untuk mengkonsult keluarga, ya, khusus untuk memberikan kesempatan kepada keluarga bertemu, bercengkrama, dan kemudian memberikan nasihat kepada keluarga bagaimana cara mengelola keluarga yang baik, seperti itu. Kemudian gender juga demikian, ya. Kalau kita lihat sekarang ini mungkin unsur gender sudah makin lama makin kurang dipertimbangkan, dalam artian pria dan wanita sudah semakin dinilai setara dalam dunia pekerjaan atau kesempatan untuk memperoleh perekonomian. Tapi tetap saja ada beberapa kasus yang memperlihatkan masalah gender dalam bekerja itu menjadi sesuatu yang menjadi masalah tertentu. Adanya kalangan masyarakat tertentu yang termarginalkan secara ekonomi. Bapak Ibu, kita di Sumatera Barat alhamdulillah tidak pernah mendengar hal yang seperti ini. Tapi ada beberapa lingkungan masyarakat tertentu di Indonesia yang mungkin Bapak Ibu belum pernah kenal, ya, belum pernah dengar ceritanya, yang secara ekonomi itu termarginalkan. Saya ambil contoh, ada salah satu, dan saya sudah ke sana dalam sewaktu mengunjungi mereka itu dalam bentuk dalam kerangka proyek social entrepreneurship ini. Ada satu kampung di daerah Cimahi, Jawa Barat itu, namanya Desa Cirende. Desa Cirende itu, Bapak Ibu, tidak satupun keluarga itu memperoleh akses hanya kepada salah satu poin penting dalam kehidupan. Apa itu? KTP. Jadi KTP-nya itu, bagi mereka tidak punya KTP satupun. Disebabkan karena apa? Karena mereka memiliki agama yang di luar dari agama resmi yang dikenal oleh pemerintah. Sehingga apa? Kolom agama mereka di KTP itu yang seharusnya ada menjadi tidak ada, gitu. Kosong. Dan mereka tidak berhak karena itu untuk memperoleh KTP. Apa dampaknya bagi mereka? Bapak Ibu kan tahu sekarang. Orang ingin bekerja, apply bekerja, perlu KTP. Orang ingin melakukan aktivitas ekonomi apapun, perlu perlu KTP. Orang menikah pun perlu KTP. Orang untuk memulai bisnis, mengurus izin-izin, semuanya perlu KTP. Dan apa yang terjadi di sana, di Cirende itu, di desa Cirende itu, mereka jadinya tidak memiliki akses kepada perekonomian. Mereka tidak memiliki akses kepada upaya untuk memulai usaha seperti itu. Nah, yang mereka ada sekelompok masyarakat yang berusaha untuk memberdayakan mereka
dan kemudian menjadikan desa itu sebagai desa wisata. Jadi kalau misalnya mereka tidak bisa untuk keluar desa mereka untuk melakukan aktivitas ekonomi, yang dipikirkan oleh komunitas itu adalah bagaimana membawa wisatawan masuk ke desa mereka dan mereka menawarkan berbagai atraksi wisata di dalam desa mereka sehingga aktivitas perekonomiannya bisa berputar ke sana. Nah, untungnya kita tidak memiliki contoh-contoh seperti itu, ada masyarakat yang termarginalkan, tapi saya belum mendengar bagaimana dengan masyarakat yang ada di Kepulauan Mentawai, ya. Yang saya agak khawatirkan itu mungkin mudah-mudahan kekhawatiran saya ini salah, mungkin juga ada pada beberapa titik tertentu mereka merasa termarginalkan dalam hal mengakses upaya untuk meningkatkan perekonomian seperti itu. Tapi ya sudahlah, sepanjang kita di Sumatera Barat kita tidak pernah mendengar dan ada satu isu mengenai marginalisasi sekelompok masyarakat tersebut dari perekonomian, tapi di daerah justru tidak bisa ikut dalam kegiatan perekonomian seperti itu. Nah, jadi Bapak Ibu, itulah yang pasti Bapak Ibu, bahwa social entrepreneurship itu bukanlah usaha non-profit. Ini pertama kali yang harus kita pahami bersama. Jadi kalau Bapak Ibu bertanya apakah LSM itu merupakan sebuah atau lembaga sosial, lembaga swadaya masyarakat, NGO itu adalah social entrepreneurship, saya jawab bukan. Karena apa? LSM dan NGO cenderung adalah lembaga masyarakat yang non-profit. Jadi, yang namanya social business, yang social entrepreneurship itu, yang social entrepreneurs itu adalah sebuah entitas bisnis, sebuah bentuk bisnis yang tetap berorientasi profit, yang tetap berorientasi laba. Ya, jadi itu batasannya yang pertama kali pada saat kita berbicara dan memahami tentang social entrepreneurship, social business. Kalau Bapak Ibu melihat misalnya, mohon maaf saya bilang ACT, Aksi Cepat Tanggap Kemanusiaan. Lantas Bapak Ibu bilang, apakah itu social entrepreneurship? Saya bilang, bukan. ACT adalah lembaga sosial. Beda Bapak Ibu ya. Yang satu lembaga bisnis, yang satu lembaga sosial. Yang social business tetap adalah lembaga sosial. Tetap adalah lembaga bisnis seperti itu. Yang kedua, social entrepreneurship itu bukanlah usaha yang berorientasi profit, tapi untuk menunjukkan bahwa pengusaha bukanlah orang jahat. Nah, bagaimana maksudnya ini? Bapak Ibu mungkin pernah mendengar atau pernah mengobservasi ada pengusaha atau wirausahawan atau orang yang punya bisnis itu berderma, berwakaf, berinfak, berwakaf, bersedekah, berzakat seperti itu. Dengan mereka melakukan itu, tidak serta-merta membuat mereka menjadi seorang social entrepreneurs. Bisnis mereka bukanlah sebuah bisnis social business. Bukanlah sebuah social business.
Misalnya kemarin itu ada yang bertanya, Pak, saya tahu Pak, ada pengusaha di dekat rumah saya. Gitu. Jadi dia kerjanya, bisnisnya adalah bisnis, bisnis travel, katanya. Travel agent. Jadi dia punya armada pariwisata, dia punya bisnis travel dan sebagainya seperti itu. Dan tiap bulan pemiliknya itu rajin menyantuni anak yatim, katanya. Pemiliknya itu sudah menjadi sesuatu yang biasa, dia memberikan derma kepada orang-orang di sekitarnya dan sebagainya seperti itu. Nah, pertanyaannya, apakah usaha tersebut bisa dikategori sebagai sebuah social business, Pak? Saya bilang tidak. Karena apa? Karena pengusaha yang berderma, berzakat, berwakaf, berinfak, bersedekah seperti itu adalah sebuah tuntutan dari religiusitas keislaman kita. Bukan karena inisiatif gitu. Karena pengusaha itu bagaimanapun tetap harus berwakaf, berzakat seperti itu. Ya. Atau misalnya sekarang banyak juga yang bilang bahwa seperti ini. Perusahaan-perusahaan yang melakukan kegiatan CSR, Corporate Social Responsibility, itu adalah perusahaan yang dikategorikan sebagai social business. Saya bilang enggak. CSR itu merupakan sesuatu yang berbeda dengan social entrepreneurship. Lantas, kalau dia bukan non-profit dan bukan donasi, bukan derma, bukan zakat, wakaf, dan sebagainya, bukan CSR, lantas yang social business itu seperti apa sesungguhnya? Social entrepreneurship itu seperti apa? Nah, jadi Bapak Ibu, yang social entrepreneurship itu adalah sebuah proses untuk menciptakan nilai tertentu. Nilai tertentu itu dalam artian apa Bapak Ibu? Dia punya produk, baik barang maupun jasa, ya, dengan jalan menggunakan sumber daya yang unik sebagai respons atas terjadinya peluang. Apa contohnya? Misalnya, saya memulai bisnis dengan kepedulian saya terhadap sampah misalnya. Kemudian saya memilih berbisnis. Udahlah, saya berbisnis untuk daur ulang sampah. Gitu. Karena saya khawatir sampah plastik tidak akan lebur dengan lingkungan, dengan tanah selama sekian puluh tahun, dan saya cukup peduli dengan hal tersebut sehingga saya buka bisnis yang terkait dengan daur ulang sampah plastik. Apa artinya? Saya punya sebuah kepedulian dan itulah yang menjadi nilai dari saya, dari bisnis saya. Menggunakan sumber daya yang unik. Artinya apa? Saya dengan bisnis saya tadi berusaha untuk menggunakan sumber daya yang atau bahan baku yang sebenarnya memang tidak dapat diolah kembali. Memang menjadi bahan yang sebenarnya sudah merupakan bahan sisa seperti itu. Sementara ada peluang untuk berbisnis itu, ya, dengan tujuan akhir berupa tercapainya social returns. Apa yang dimaksud dengan social returns? Adanya kebermanfaatan sosial dari apa yang saya lakukan. Saya peduli karena masalah sampah, dan kemudian apa kebermanfaatannya pada saat saya memiliki bisnis pengolahan sampah dalam bentuk semakin berkurangnya jumlah sampah yang ada dan semakin meningkatnya kemungkinan jumlah sampah yang diolah secara berkelanjutan seperti itu.
Nah, ini juga ada Bapak Ibu satu, saya ingin sampaikan kepada Bapak Ibu contoh di daerah Baso sana, Baso dekat dekat tempat tinggal Bapak Ibu yang tinggal di Payakumbuh kah atau di Bukit Tinggi kah, mungkin lebih dekat ke Baso dibandingkan Padang. Di Baso itu ada satu tempat cucian mobil khusus, tempat cucian mobil yang eh, pemiliknya punya kepedulian terhadap penyandang disabilitas. Apa yang dalam bentuk apa kepedulian itu dia realisasikan dalam bisnisnya? Dia merekrut semua karyawannya itu adalah penyandang disabilitas tunarungu. Nah, hal-hal yang demikian kalau kita bedah bisnisnya Bapak Ibu, bisnisnya sih bisnis biasa. Cuci mobil ya sama lah dengan cuci mobil yang biasa ya. Yang Bapak Ibu lihat, yang Bapak Ibu datangi kalau Bapak Ibu punya kendaraan begitu. Biasa. Tapi menjadi tidak biasa karena pemiliknya memiliki kepedulian khusus terhadap orang-orang penyandang disabilitas di sekitar tempat mereka beroperasi. Sehingga di tempat cucian mobil dia itu, yang bekerja itu memang adalah kebanyakan penyandang disabilitas, penyandang tunarungu. Apakah itu sebuah social business? Saya bilang iya. Karena apa? Dia menciptakan social returns, dalam artian ada kebermanfaatan sosial yang bisa dipetik dan dinikmati oleh penyandang disabilitas. Bapak Ibu, kita terus terang aja sekarang. Kalau penyandang tunarungu, kira-kira jenis pekerjaan apa yang bisa cocok untuk mereka? Jawabannya mungkin sulit kita carikan. Apa? Ya. Tapi toh ternyata ada juga orang-orang yang memiliki tingkat kepedulian tertentu dengan penyandang tunarungu itu, sehingga dia membuka bisnis tapi merekrut karyawannya itu adalah sebagian besar penyandang tunarungu, penyandang disabilitas. Adakah usaha-usaha demikian yang sejenis yang ada di Indonesia? Wah, cukup banyak gitu. Dan itu walaupun kebermanfaatan sosialnya mungkin masih dinilai kecil dalam hal indikator, ya cuma mungkin Bapak Ibu pikir ya berapa orang lah Pak yang menjadi karyawan di tukang cuci mobil itu paling 5 orang, 10 orang, tapi tetap saja ada kebermanfaatan sosial yang ditimbulkan. Nah, ini amat berbeda Bapak Ibu. Jika Bapak Ibu melihat fenomena atau fakta begitu banyaknya pengusaha yang kemudian secara rutin menyantuni anak yatim setiap bulan. Tapi dia berusaha berbisnisnya itu bisnis yang biasa, mempekerjakan orang yang normal, berbisnis secara biasa, bisnisnya bisnis travel, bisnis ini, bisnis itu. Cuman di akhirnya saja dia menyantuni anak yatim. Itu tidak bisa dikategorikan sebagai seorang wirausahawan sosial. Misalnya seperti ini. Saya tinggal di satu nagari, ya, dan di nagari saya itu saya lihat pemandangannya indah, dan kemudian ada satu spot tertentu yang setelah dikaji itu merupakan salah satu daerah yang memiliki daerah lahan kritis, begitu. Dan kemudian saya memberdayakan pemuda di kampung saya, di nagari saya itu, untuk membuat satu kampung ekoturism. Pariwisata berbasis komunitas, berbasis lingkungan seperti itu.
Nah, kecenderungan seperti itu, kepedulian saya terhadap nagari saya seperti itu, itulah yang bisa dikategorikan sebagai social business, dan saya bisa dinilai sebagai social entrepreneurs. Nah, jadi Bapak Ibu bisa saya harap dengan apa yang saya sampaikan barusan, Bapak Ibu sudah mulai bisa memahami dan membedakan mana kegiatan yang merupakan domain lembaga sosial, ya, LSM, NGO dan sebagainya, mana yang kegiatan yang merupakan kegiatan atau aktivitas yang merupakan derma, ya, mana kegiatan yang dikategorikan sebagai kegiatan yang sifatnya donasi, mana kegiatan yang dikategorikan sebagai kegiatan yang sifatnya CSR, perusahaan besar, dan mana bisnis yang dikategorikan sebagai social business. Jadi Bapak Ibu, uniknya adalah social business dan social entrepreneurs itu, sebagaimana yang saya bilang di awal, dia tumbuh dan berkembang dengan lingkungan masyarakat yang ada di sekitarnya. Misalnya kayak gini, saya pemuda nagari, kemudian saya melihat nagari saya ini tingkat perekonomiannya belum begitu baik, dan saya kemudian ngusulin dan mengajak beberapa orang pemuda, yuk kita beternak sapi perah. Saya beternak sapi perah, kemudian saya ajak teman saya dan sebagainya, pemuda yang sebelumnya nganggur, jadi ikut beternak sapi perah. Dan itu juga Bapak Ibu kalau misalnya tahu daerahnya, di daerah Bukit Tinggi ada itu fenomena yang seperti itu, daerah Lasi. Bapak Ibu pernah dengar daerah Lasi, ya? Keju Lasi, peternakan sapi di Lasi. Itu story-nya kayak gitu. Yang punya itu adalah lulusan ITB, dan kemudian pulang kampung, melihat di kampung banyak sekali pemuda yang nganggur, dan dia berinisiatif untuk memulai peternakan dan mengajak pemuda yang ada di sekitarnya itu untuk bekerja bersama mengelola peternakan sapi perah seperti itu, dan berkembang sedemikian rupa sehingga dia menjadi satu peternakan yang relatif besar. Nah, hal-hal seperti itulah Bapak Ibu yang juga yang merupakan contoh-contoh social entrepreneurship, social business yang selama ini mungkin Bapak Ibu tidak begitu pahami, bahkan mungkin mencampur baurkan antara wah ini kegiatan social business juga disebut gitu, ya. Baik. Nah, dari pemahaman kita secara filosofis tentang social entrepreneurship ini, barulah kita masuk kepada definisi berdasarkan textbook-nya. Begitu. Nah, ada definisi berdasarkan textbook-nya yang social entrepreneurs itu siapa? Ini adalah orang yang memulai social business. Jelas, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, setiap orang yang menggunakan pendapatan untuk melakukan misi sosial. Setiap orang yang setiap orang yang secara sukses melakukan social innovation atau inovasi sosial. Misalnya kayak gini, kalau sebelumnya saya melihat anak jalanan atau pengemis di jalanan di Padang cukup banyak, ya, pengemis itu. Nah, kalau selama ini kita melihat pengemis itu
atau anak jalanan itu hanya ditanggulangi dengan program pemerintah, bantuan sosial dan sebagainya. Kemudian saya datang dengan sebuah ide, gimana kalau misalnya anak jalanan itu saya bekali keterampilan, saya berikan kesempatan untuk menjadi karyawan di tempat saya. Nah, itulah yang menjadi salah satu terobosan khusus dalam penanggulangan masalah sosial. Nah, itu yang orangnya, Bapak Ibu. Sementara yang social entrepreneurship itu merupakan sebuah proses. Kita kembali ke perkuliahan pertama, yang entrepreneurship itu adalah sebuah proses, rangkaian kegiatan, rangkaian aktivitas yang dimulai dari pengenalan kesempatan untuk melakukan manfaat sosial dalam hal sesuatu. Jadi Bapak Ibu, di sini terlihat jelas bahwa yang social entrepreneurship itu dasar berpikirnya, dasar awalnya adalah motif kenapa orang berbisnis. Ya. Jadi kalau Bapak Ibu nanti berusaha untuk mengidentifikasi benar nggak Bapak ini, Bapak itu, Ibu ini, Ibu itu adalah seorang social entrepreneur, wirausahawan sosial? Caranya adalah dengan bertanya kepada beliau, apa sih yang mendasari beliau untuk memulai bisnisnya? Kalau misalnya dia bilang, ya ini kan bisnis ini cenderung sekarang sedang booming, ya, bisnis X sedang booming, bisnis konveksi sedang booming, sehingga saya juga ikut bisnis konveksi. Itu artinya dia tidak atau bukanlah seorang social entrepreneur. Karena apa? Dia berpikir memanfaatkan kesempatan berbisnis dibandingkan kesempatan untuk memberikan manfaat sosial kepada orang lain. Kemudian, ini bisa berarti juga bahwa orang yang wirausahawan sosial itu memulai sebuah bisnis atau mengembangkan bisnis. Jadi Bapak Ibu, yang social entrepreneurs atau wirausahawan sosial itu tetap saja dia adalah businessman, adalah pengusaha. Dia bukan tenaga sosial. Dia bukan pelaksana aktivitas dan program sosial. Bukan. Dia adalah orang bisnis. Otak bisnisnya tetap jalan. Gitu ya. Social entrepreneurship itu juga merupakan praktek yang diperlihatkan dalam bentuk pendirian perusahaan. Jadi Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu lihat mungkin ada upaya-upaya penggalangan dana, kepedulian terhadap Palestina, kepedulian terhadap saudara-saudara kita yang Muslim yang sedang dalam kesulitan, kepedulian dalam hal bencana alam. Jelas bahwa itu bukanlah sebuah perusahaan, tapi itu adalah sebuah kegiatan atau aktivitas yang tidak ada dasar hukum perusahaannya. Nah, membuat kegiatan-kegiatan yang demikian, kepedulian terhadap ini, kepedulian terhadap itu, dan sebagainya itu tidak bisa dikategorikan sebagai social business. Karena social business itu jelas-jelas dia berbentuk perusahaan. Begitu. Bisa juga dia berbentuk komunitas, Bapak Ibu. Komunitas itu komunitas yang yang berpikir tentang bisnis. Ini juga ada di Bukit Tinggi, ada komunitas masyarakat Nagari ini yang mengelola daerah ekoturism misalnya. Gitu. Komunitas pemuda yang mengelola wilayahnya untuk menjadi
untuk menjadi sentra bahan baku ini misalnya. Nah, dan dia perusahaan atau komunitas tadi itu akan menghasilkan baik social impact, dampak sosial, maupun dampak keuangan, kesejahteraan dalam bentuk keuangan. Apa artinya Bapak Ibu? Perusahaan atau komunitas yang didirikan oleh orang-orang yang peduli dengan situasi lingkungan dan masalah sosial tadi, itu tetap saja akan berorientasi profit. Dan dari orientasi profit itulah akan ada dampak sosial yang menguntungkan, yang positif seperti itu. Jadi Bapak Ibu, sekarang saya harap Bapak Ibu sudah mulai sedikit memahami, oh ya, social entrepreneurship itu berarti harus ada bisnisnya. Dia bukan kegiatan yang temporer, dia bukan kegiatan yang sewaktu-waktu, dia adalah sebuah bisnis yang berlangsung dalam jangka panjang, tapi dilakukan dengan dasar kepedulian sosial seperti itu. Nah, pemahaman-pemahaman seperti inilah yang selalu saya inginkan dari Bapak Ibu tentang social entrepreneurship, sehingga nanti Bapak Ibu bisa memahami social entrepreneurship itu dengan jauh lebih baik dan bisa meluruskan sekiranya ada yang berdiskusi tentang social entrepreneurship ini. Nah, poin berikutnya di dalam materi kita pada pagi hari ini adalah gimana sih social entrepreneurship itu bekerjanya, ya. Social entrepreneurship itu domainnya ada di mana? Social business itu ada domainnya ada di wilayah mana? Bapak Ibu, kalau kita lihat domain-domain yang ada di dalam lingkungan sosial kita, itu ada beberapa domain. Ada 3 domain seperti ini. Yang pertama, sektor pertama itu adalah perusahaan murni. Perusahaan yang didirikan untuk tujuan keuntungan pribadi, ya. Orang bikin konveksi, orang dagang ini, orang dagang itu, orang buka usaha ini, usaha itu, semuanya untuk keuntungan pribadi. Benar, yang sektor pertama itu adalah murni perusahaan. Perusahaan yang murni. Sebagaimana yang Bapak Ibu kenal. Di Bukit Tinggi cukup banyak itu. Ya, usaha-usaha yang bisa Bapak Ibu lihat. Sektor 2 itu adalah sektor publik. Sektor yang dikelola pemerintah dan dibiayai oleh pajak dari masyarakat. Apa itu? Misalnya sektor perhubungan, misalnya sektor kebersihan, misalnya berbagai sektor yang merupakan pelayanan publik, sektor administrasi, ya, sektor tenaga kerja, dan berbagai macam. Ya. Bapak Ibu pasti sudah paham yang sektor publik itu seperti apa. Pokoknya semua lembaga-lembaga pemerintah yang dikelola oleh pemerintah dan dibiayai dengan pajak oleh masyarakat, itulah yang menjadi sektor kedua. Cuman ada juga hal-hal di dalam pengelolaan aktivitas sosial kemasyarakatan itu yang sama sekali tidak bisa ditanggulangi dan di-handle oleh pemerintah. Dan itulah makanya baru ada sektor ketiga ini. Apa yang sektor ketiga itu? Itu adalah sektor yang ditujukan bukan untuk mengumpulkan keuntungan. Ada LSM di situ, ada derma di situ, ada donasi, ada sumbangan,
dan sebagainya. Jadi Bapak Ibu bisa lihat LSM, NGO, kegiatan-kegiatan pengumpulan donasi, pengumpulan sumbangan, itu adalah sektor ketiga yang ada di dalam sistem sosial kemasyarakatan kita. Nah, pertanyaannya mungkin Bapak Ibu begini, di mana sih sebenarnya yang social business itu, social entrepreneurship itu, social business, social entrepreneurship itu beradanya di sini, di irisan ketiga poin. Jadi saya insert dulu, saya akan bikin panahnya. Nah, sekarang Bapak Ibu bisa lihat bahwa yang social entrepreneurship itu berada di irisan antara ketiga sektor tersebut. Apa maksudnya ini? Dia berada di irisan sektor ketiga sektor tersebut. Dia tetap berorientasi profit, sebagaimana halnya sektor 1. Dia bisa jadi merupakan sebuah upaya untuk membantu pemerintah dalam hal publik. Misalnya, contohnya kayak gini, pengelolaan sampah itu kan sebenarnya tanggung jawab pemerintah, Bapak Ibu ya. Nah, sekarang social entrepreneurship, social business yang melakukan daur ulang sampah secara langsung maupun tidak langsung itu kan mereka membantu ya, membantu pekerjaan sektor publik, membantu pekerjaan pemerintah untuk menanggulangi sampah, untuk mempekerjakan penyandang disabilitas, untuk memberdayakan ibu rumah tangga, ya, dan sebagainya seperti itu. Dan dia juga beririsan dengan sektor yang ketiga. Dia muncul dari adanya sebuah kepedulian, begitu, ya. Nah, uniknya social entrepreneurship dan social business itu adalah pada saat dia mampu berada pada irisan ketiga sektor ini. Jadi Bapak Ibu, sekali lagi saya sampaikan bahwa yang namanya social entrepreneurship, social business itu dia bukan merupakan LSM, dia bukan merupakan perusahaan murni, sebagaimana halnya yang Bapak Ibu kenal selama ini mungkin. Dia bukan juga sektor publik, lembaga pemerintah, bukan. Ya, kalau Bapak Ibu bilang misalnya Basnas gimana Pak? Itu masuk sektor ketiga. Tapi kalau perusahaan yang didirikan dengan motif membantu pemerintah menanggulangi masalah sosial dan lingkungan, nah itulah yang baru dikenal sebagai social business atau social entrepreneurship. Nah ini kita skip aja yang dua ini, kita masuk pada yang poin yang keempat. Fitur social entrepreneurship. Kata fitur ini mungkin Bapak Ibu kalau misalnya beli handphone, yang terpenting kan salah satunya yang Bapak perhatikan, Ibu perhatikan pada saat beli handphone adalah fiturnya apa sih? Artinya apa yang terkandung di dalam sesuatu itu. Ini juga terlihat di dalam social entrepreneurship, fiturnya apa. Apa saja yang merupakan fitur social entrepreneurship supaya kita pahami bersama. Yang pertama,
bisa saya sampaikan bahwa, dan saya sudah ulang berkali-kali dari awal, bahwa yang namanya social entrepreneurship itu merupakan sebuah bisnis. Sehingga harus menghasilkan profit, harus menghasilkan laba. Dia tidak tergantung dari donasi, dia tidak tergantung dari mobilisasi dana masyarakat, dia tergantung dari profit yang dikumpulkan oleh perusahaan tersebut. Ya. Yang kedua, ada fenomena sosial dan lingkungan yang menjadi alasan atau motif. Ini menjadi sangat penting Bapak Ibu, ya. Makanya kalau saya selalu menyarankan mengidentifikasi sebuah bisnis itu, apakah dia memang benar sebuah social business atau tidak, itu sepenuhnya tergantung dari pengakuan si pemilik bisnisnya melalui wawancara. Jadi kalau si pemilik bisnisnya bilang bahwa bisnis dia itu dia mulai dari dari tren yang ada di masyarakat tentang produk ini, otomatis itu bukanlah sebuah social business. Tapi kalau dia nyatakan bahwa saya memulai bisnis ini Bapak, Ibu, ini disebabkan karena saya khawatir dengan semakin banyaknya adik-adik yang lulusan SMA yang menganggur di sekitar daerah saya, di sekitar tempat tinggal saya. Sehingga saya mendirikan bisnis dan berencana untuk merekrut mereka supaya mereka nggak nganggur lagi. Nah, ungkapan seperti itu sudah memperlihatkan, sudah cukup untuk memperlihatkan sebenarnya apa sih alasan atau motif seseorang itu membuat sebuah bisnis. Begitu motifnya itu berkaitan dengan hal yang kepedulian sosial maupun kepedulian lingkungan, maka itu sudah cukup bagi kita untuk mendefinisikan mereka sebagai seorang social entrepreneurs. Yang C, Bapak Ibu, terdapat unsur lokalitas dalam bentuk kearifan lokal. Apa maksudnya ini? Pada saat orang membuat sebuah social business, biasanya yang akan dikedepankan oleh mereka itu adalah unsur kepedulian terhadap lingkungannya, terhadap anggota masyarakatnya, terhadap tempat tinggalnya, dan sebagainya seperti itu. Kalau misalnya kita lihat di Sumatera Barat, kearifan lokalnya kan luar biasa. Bapak Ibu, ada satu nagari di Payakumbuh sana namanya Nagari Sungai Kamuyang. Bapak Ibu mungkin tahu, pernah dengar nama nagari itu. Nagari Sungai Kamuyang itu punya satu BUMNAK, badan usaha milik nagari. Yang direktur BUMNAK-nya itu punya satu visi yang luar biasa yang saya nilai dengan hubungan dengan kearifan lokal itu. Jadi dia mengamati fenomena sosial yang ada di Nagari Sungai Kamuyang itu kayak gini. Bapak, di nagari kami ini banyak sekali tanah-tanah ulayat itu yang diagunkan untuk memperoleh uang yang tergadai gitu. Yang tergadai oleh yang gadainya dilakukan oleh oleh pimpinan kaum katanya gitu. Itu membuat pada saat tanah ulayat itu tergadai, otomatis anggota ulayatnya tidak berhak untuk mengelola tanah itu katanya. Nah, saya punya prinsip Pak katanya, bahwa seluruh tanah di Sumatera Barat ini namanya adalah tanah ranah bundo katanya. Kearifan lokal orang Minang itu kan bilang memang bahwa seluruh tanah ulayat itu adalah ranah bundo, milik orang tua kita. Gitu.
Dan saya ingin memobilisir dana dan dengan tujuan untuk membebaskan tanah-tanah yang tergadai di nagari saya ini gitu, melalui Bumnak, dan nanti dana untuk penyelesaian gadainya itu berasal dari operasional Bumnak yang saya pimpin. Nah, Bapak Ibu bisa lihat di sana kearifan lokal dari orang yang peduli dengan situasi lingkungan dan situasi sosial itu bisa menjadi salah satu dasar terbentuknya sebuah social business. Kearifan lokal dari cerita saya tadi itu dalam bentuk sebuah pemikiran, sebuah pandangan bahwa ranah Bundo ini di Sumatera Barat itu adalah hak bagi seluruh anak cucu kemenakan untuk diupayakan menjadi salah satu lahan penghasilan, sehingga tidak layak untuk digadaikan. Kemudian fitur social entrepreneurship itu adanya manfaat sosial dan pembentukan serta semakin meningkatnya nilai sosial. Jelas misalnya kalau Bapak Ibu lihat ada usaha, ada bisnis yang bekerja sama dengan sekelompok ibu-ibu dari sebuah nagari, jelas manfaat sosialnya bagi wanita di nagari tersebut adalah dalam bentuk kemungkinan memperoleh penghasilan tambahan untuk ekonomi rumah tangga. Gitu. Kemudian membawa dampak dalam bentuk dampak sosial yang positif. Banyak sekali dampak sosial yang positif, misalnya Bapak Ibu, tingkat pengangguran yang semakin menurun, premanisme yang semakin menurun, kemudian pemanfaatan sumber daya alam di nagari yang dikelola oleh nagari kita masing-masing, dan sebagainya, seperti itu. Nah, berikutnya adalah yang social entrepreneurship itu merupakan kombinasi dari perspektif ekonomi dan sosial yang dimiliki oleh pemilik bisnisnya. Jadi Bapak Ibu, makanya saya tegaskan berkali-kali bahwa social business itu tidak terlepas dari motif atau alasan kenapa bisnis itu didirikan oleh seseorang. Dan motifnya itu selalu adalah motif ekonomi dan sosial. Apa motif ekonominya? Memperoleh laba. Apa motif sosialnya? Membantu lingkungan sosial dan masyarakat. Kemarin ada sebuah diskusi yang cukup menarik, Bapak Ibu, mengenai hal ini. Setiap bisnis itu kan akan merekrut karyawan, tenaga kerja. Saya bilang ya, betul. Apakah setiap bisnis yang merekrut karyawan, tenaga kerja, itu otomatis dia adalah sebuah social entrepreneurship atau sebuah social business? Saya bilang tidak tentu, belum tentu. Karena apa? Bisnis yang biasa pun juga merekrut karyawan, mengurangi pengangguran. Tapi yang social business akan menjadi berbeda kalau dia merekrut karyawan dari orang-orang yang tidak beruntung secara ekonomi. Siapa itu? Orang yang termarginalkan, misalnya. Ya, ibu rumah tangga, misalnya, seperti itu, dan sebagainya. Kalau misalnya karyawan yang biasa aja, merekrut karyawan yang biasa aja, itu belum cukup untuk dikategorikan sebagai sebuah social entrepreneurship. Nah, berikutnya adalah terdapat elemen caring dan empowering. Caring itu peduli dan pemberdayaan. Jadi Bapak Ibu, setiap social business itu pasti dan harus ada elemen kepedulian
dan pemberdayaan. Terserah, mau peduli terhadap penyandang disabilitas, memberdayakan ibu rumah tangga, peduli terhadap lahan kritis, ingin memberdayakan lahan kritis di daerah kita, ingin memberdayakan potensi ekonomi dan sebagainya seperti itu. Nah, yang agak bagus sekarang adalah dari fakta di masing-masing nagari itu mutlak harus ada badan usaha milik nagari, ya, atau badan usaha milik desa, BUMDes, karena itu adalah salah satu program pemerintah pusat gitu yang harus dilakukan oleh masing-masing desa dan nagari di Indonesia. Nah, BUMNAK dengan segala karakteristiknya, dia memiliki memiliki cukup pengetahuan tentang apa yang terjadi di nagari mereka masing-masing. Dan itulah yang menjadi salah satu ide bisnis bagi mereka. Ya, ada ide bisnis dari BUMNAK itu yang membuat embung untuk wisata, ada yang membuat tanaman obat dan tanaman pekarangan, ada yang ekowisata, ada yang wisata berbasis komunitas dan sebagainya, itu adalah termasuk upaya-upaya untuk memberdayakan potensi ekonomi yang ada di wilayah kita masing-masing. Begitu. Nah, termasuk di dalam fitur tersebut, fitur social entrepreneurship itu adalah karakteristik dan nilai dari sebuah social business atau bisnis sosial. Apa itu? Dia punya tujuan sosial. Agak berbeda dengan bisnis yang lain, ya, bisnis yang normal, yang biasa Bapak Ibu ketahui. Bisnis yang biasa Bapak Ibu ketahui itu biasanya tujuannya adalah murni tujuan untuk memperoleh laba, untuk keuntungan pribadi si pemilik perusahaan. Tapi tidak demikian dengan social business yang memiliki tujuan sosial tertentu. Yang kedua adalah, ini yang terpenting Bapak Ibu, social business itu memiliki aktivitas bisnis untuk mencapai tujuan sosial. Artinya apa? Dari aktivitas bisnis yang dilakukan tersebut, nanti kan ada hasilnya. Hasilnya itulah yang digunakan untuk mencapai tujuan sosial dari perusahaan tersebut. Ya. Kemudian yang ketiga, profit usaha tidak sepenuhnya dikuasai secara personal oleh satu atau beberapa individu saja, tapi dibagi ke berbagai orang. Jadi kalau misalnya saya punya bisnis dan kemudian saya mempekerjakan ibu rumah tangga untuk sebagai bagian dari bisnis saya, kemudian laba dari perusahaan saya itu juga saya berikan kepada mereka sebagai salah satu upaya untuk membuat mereka semakin semangat untuk bekerja. Artinya apa? Saya berupaya untuk membagi laba perusahaan saya kepada orang lain, ya, kepada orang lain yang tersangkut dengan usaha saya. Kemudian tetap saja sebuah social business itu dia punya aset, dia punya kemampuan finansial. Makanya Bapak Ibu, kegiatan-kegiatan untuk memobilisasi dana, berdonasi, dan sebagainya, itu tidak bisa dikategorikan sebagai social business karena mereka tidak memiliki aset. Tapi mereka bergerak, beraktivitas hanya tergantung pada donasi saja.
Tapi kalau social business itu berbeda. Dia punya kantor, dia punya karyawan, dia punya kendaraan, dia punya fasilitas produksi, dia punya peralatan kerja, dan sebagainya, yang digunakan untuk berproduksi dan menghasilkan laba seperti itu. Kemudian yang berikutnya, karakteristiknya selalu mengikut sertakan para pihak yang berkepentingan secara demokratis sebagai bentuk governance dari perusahaan. Artinya di sini adalah setiap social business itu dituntut untuk mengikut sertakan dan mendengar serta menghargai pendapat dari pihak lain. Misalnya kayak gini Bapak Ibu, yang saya kenal ada, saya lupa namanya, tapi di Bukit Tinggi itu ada ibu-ibu yang membuat sebuah taman bermain anak-anak sekaligus lembaga konsultansi keluarga, dan itu dia menetapkan jasa dari sana, berapa biayanya. Tapi tetap saja, walaupun dia memiliki bisnis, dia tetap mendengar dan menghargai apa yang menjadi pendapat serta misi dari pemerintah Kota Bukit Tinggi seperti itu. Nah, itulah yang menjadi contoh dari bentuk karakteristik yang kelima dari sebuah social entrepreneurship. Yang keenam, dia tetap merupakan sebuah organisasi perusahaan. Bapak Ibu, saya sudah bilang di awal berkali-kali bahwa social business itu adalah perusahaan, dia bukan lembaga, dia bukan LSM, dia bukan instansi pemerintah, tapi adalah perusahaan. Ya. Nah, kalau kita lihat dengan demikian, sebuah social business itu otomatis dia memiliki dua dimensi yang harus saling berimbang satu sama lainnya. Apa itu? Yang pertama, dia memiliki dimensi sosial. Yang kedua, dia memiliki dimensi bisnis. Apa dimensi sosialnya? Dia punya tujuan untuk kebermanfaatan sosial. Itu yang pertama. Di inisiatifnya berasal dari seseorang atau sekelompok masyarakat. Ya. Kemudian keputusan tidak dibuat berdasarkan sejauh mana kekuatan permodalannya. Misalnya kayak gini Bapak Ibu. Saya sama teman-teman saya sesama pemuda, saya buatlah satu komunitas pencinta ikan air tawar di nagari saya. Komunitas itu kemudian mengembangkan kolam air tawar dengan metode bioflok dan hasilnya bagus. Gitu. Nah, pada saat menjalankan bisnisnya, saya tidak bisa bertindak dan bergerak sendirian tanpa keikutsertaan teman-teman saya yang lain yang menjadi anggota komunitas tersebut. Itu maksudnya. Adanya keterlibatan dari pemangku kepentingan, kita sudah bahas tadi, ada peran serta pemerintah memberikan saran, pendapat, dan pandangan seperti itu, ada juga pemuka masyarakat, dan sebagainya. Kemudian laba didistribusikan secara terbatas. Maksudnya bagaimana? Bahwa kembali ke contoh tadi kolam ikan air tawar tadi, walaupun labanya misalnya 100 juta setahun, misalnya gitu, tapi laba yang kami miliki itu sebagiannya akan didistribusikan bagi kepentingan masyarakat, sebagiannya digunakan untuk pengembangan usaha, dan sebagiannya lagi baru dibagikan kepada anggota komunitasnya.
Itu yang menjadi dimensi sosial dalam dalam social entrepreneurship seperti itu. Kemudian di dalamnya juga ada dimensi bisnis di dalam social entrepreneurship itu. Saya bilang tadi, sebagaimana halnya perusahaan, maka social business dia juga akan memproduksi dan menjual barang maupun jasa. Terserah. Barang dan jasanya apa saja terserah. Ya. Mau jasa konsultansi, mau jasa dekorasi rumah, mau ini, mau itu dan segalanya, boleh-boleh saja. Mau menjual, mau toko grosir, mau toko PND, kelontong, toko konveksi dan sebagainya, memproduksi konveksi dan sebagainya, itu bisa-bisa saja dikategorikan sebagai dimensi bisnis dari sebuah social entrepreneurship. Independen, apa artinya independen? Social business biasanya selalu membuat keputusan berdasarkan perhitungan bisnis. Dia tidak terikat dengan pertimbangan-pertimbangan lain, begitu. Dan ada resiko bisnis dan ekonomi. Jadi Bapak Ibu, yang namanya social business sebagaimana halnya bisnis biasa, dia juga memiliki resiko untuk bangkrut, resiko untuk gulung tikar, resiko untuk tidak lagi beroperasi, resiko untuk memiliki hutang yang cukup besar, seperti itu. Nah, ini yang juga harus dipahami. Jadi kalau Bapak Ibu mengetahui bahwa ada risiko bangkrut, ada risiko hutang, ada risiko ditipu supplier, ada risiko bisnis lainnya, itu juga terjadi di social business seperti itu. Dan berikutnya, jumlah pekerjaan yang berbayar itu minim disebabkan karena yang dituntut, yang diminta adalah bagaimana caranya supaya orang bisa berinisiatif untuk bekerja bersama. Mungkin Bapak Ibu ada yang bertanya, Pak, Pak, bagaimana kalau misalnya koperasi? Apakah koperasi bisa dikategorikan sebagai social business? Saya bilang bisa. Ya, koperasi ini, koperasi itu, kecuali koperasi simpan pinjam, Bapak Ibu. Koperasi simpan pinjam memang tidak bisa dikategorikan sebagai sebagai social business. Tapi misalnya koperasi pertanian, koperasi pengolahan hasil peternakan, hasil perkebunan, dan sebagainya, itu bisa kita kategorikan sebagai bentuk-bentuk dari social business seperti itu. Nah, baik, saya pikir kita break dulu Bapak Ibu untuk beberapa waktu ke depan, 15 menit. Kita sekarang jam 10, jam 11 kurang 10, nanti kita mulai lagi jam 11 lewat 5 ya Bapak Ibu ya. Kita akan membahas beberapa hal yang menjadi pertanyaan-pertanyaan umum di sekitar yang terkait dengan social entrepreneurship ini, yang akan membawa pemahaman lebih mendalam bagi Bapak Ibu tentang social entrepreneurship itu sebenarnya apa. Gitu. Baik Bapak Ibu, kita break sebentar sampai jam 11 lewat 5, nanti kita mulai pada jam tersebut. Saya akan tetap menghidupkan Zoom saya. Silakan Bapak Ibu, kita istirahat sebentar. Silakan Bapak Ibu, kembali kita akan melanjutkan perkuliahan kita pada pagi hari ini untuk materi yang tersisa tentang social entrepreneurship, dan saya harap kita bisa
menyelesaikan dalam beberapa waktu ke depan sedikit lagi. Oke, kita tadi sudah berbicara tentang ini, tentang bagaimana dimensi sosial maupun dimensi bisnis yang ada di dalam sebuah social business ataupun sebuah proses social entrepreneurship seperti itu. Dan Bapak Ibu bisa lihat di sini bahwa sebuah social business itu selalu akan memiliki keberimbangan dimensi, baik dimensi sosial ataupun dimensi bisnisnya, dan masing-masing dimensi sosial maupun dimensi bisnis itu akan menjadi selalu akan menjadi fitur yang sangat penting dalam sebuah social business. Nah, berikutnya kita akan melihat berbagai pertanyaan yang sering muncul, ya, berbagai pertanyaan yang sering muncul terkait dengan social entrepreneurship dan social business ini. Banyak yang bertanya, banyak yang masih belum memahami sebenarnya social business itu seperti apa, sebenarnya social entrepreneurship itu seperti apa. Dan begitu disangkutkan dengan kata sosial, biasanya orang selalu akan memiliki persepsi bahwa yang akan menjadi lahan dari social business itu adalah bidang-bidang yang terkait dengan unsur sosial saja. Padahal bukan, ya. Dan ini yang akan menjadi fokus pembahasan kita sesaat beberapa saat ke depan, gitu, sampai di akhir perkuliahan. Yang pertama, Bapak Ibu, mengenai pertanyaan apa saja sektor bisnis yang bisa dilakukan oleh social business. Ini jawabannya jelas sekali bahwa karena dia sebuah bisnis, otomatis social entrepreneurship, social business itu bisa berbentuk bisnis dari berbagai sektor. Apapun sektornya bisa dilakukan dengan pola social business. Jadi di sini kita bisa lihat Bapak Ibu bahwa social entrepreneurship dan social business itu bukanlah sektor, tetapi pola dan motif pengelolaan sebuah bisnis. Begitu. Itu yang pertama. Yang kedua, pertanyaan berikutnya biasanya bersumber dari sebuah keraguan-raguan. Ya. Apakah yang social business ini bentuknya merupakan sebuah sumbangan atau donasi? Jawabannya tidak, ya. Karena social business itu, social enterprise itu merupakan sebuah bisnis berorientasi profit, namun dibentuk dengan alasan serta misi sosial dan lingkungan. Nah, Bapak Ibu yang selama ini atau pernah mendengar bahwa yang social business itu selalu mengandalkan sumbangan atau donasi 100%, itu saya bisa bilang bahwa kegiatan tersebut sebenarnya merupakan kegiatan sosial, bukan kegiatan bisnis. Di lain sisi, yang social enterprise itu tetap saja dia akan berorientasi profit dan profitnya itu digunakan untuk melanjutkan atau untuk menjamin keberlangsungan bisnisnya. Saya bisa saja memilih untuk berbisnis konveksi baju t-shirt seperti itu, karena t-shirt itu banyak sekali di Bukit Tinggi seperti itu. Bisa-bisa saja, tapi ada pola tertentu yang membuat bisnis saya mungkin dikategorikan sebagai bisnis sosial atau sebuah social enterprise, ya. Bisnisnya tetap bisnis biasa, tapi pengkategoriannya bisa dikategorikan kepada social business ataupun social entrepreneurship disebabkan karena saya ada motif ataupun alasan-alasan tertentu
ataupun pola tertentu dalam menjalankan usaha saya. Nah, berikutnya adalah pada siapa profit usaha ini ditujukan? Sebagiannya digunakan untuk misi sosial. Jadi Bapak Ibu, ini terkait dengan dimensi sosial dari social entrepreneurship tadi, social business tadi, yang menyatakan bahwa tidak keseluruhan laba itu dinikmati oleh satu orang atau hanya beberapa orang saja, tapi bisa digunakan, tapi bisa dinikmati oleh orang lain dalam bentuk yang berbeda. Nah, pertanyaannya sekarang mungkin bagi kita bersama adalah, loh, kenapa sih social enterprise atau social business itu harus memiliki profit? Jawabannya sederhana. Kalau tidak dari profit, lantas dari mana dia akan beroperasi selanjutnya? Hanya itu aja. Kalau tidak dari profit, dia akan beroperasi dalam jangka panjang itu dengan apa? Apakah dengan donasi? Apakah dengan sumbangan? Kalau dengan donasi dan sumbangan, bukan bisnis namanya. Adalah sebuah lembaga sosial. Begitu. Jadi Bapak Ibu, profit ini yang selalu saya tekankan, motif dan alasan memulai usaha. Profit itulah yang akan membedakan social business atau social enterprise dengan model pelaksanaan bisnis yang selama ini sudah kita ketahui bersama. Nah, ini berlanjut kepada pertanyaan berikutnya. Bagaimana social enterprise atau social business dapat membiayai proses operasionalnya? Kan misalnya kalau saya membuka satu peternakan sapi perah yang tentunya saya harus punya profit agar peternakan saya itu bisa berlangsung dalam jangka panjang seperti itu. Kemudian berikutnya adalah apa contoh bisnisnya? Macam-macam, seperti yang saya bilang tadi, bisa dia dalam bentuk daur ulang sampah, pemurnian air, sanitasi lingkungan, pariwisata berbasis masyarakat lokal, perkebunan dengan lahan kritis, konservasi mangrove atau bakau, dan sebagainya, dan sebagainya. Banyak sekali. Ya. Sosial di sini maksudnya apa sebenarnya? Jadi, ada kata social entrepreneurship, ada kata social business, ada kata social enterprise. Itu yang sosial itu di sana itu apa maksudnya sebenarnya? Banyak orang yang salah kaprah begitu mendengar kata sosial, mereka mengartikan bahwa ya ini harus berorientasi sosial 100%. Bisnisnya nggak ada. Gitu. Harus membantu masyarakat 100%. Harus membantu lingkungan sosial 100%. Harus peduli kepada lingkungan alam 100%. Tidak demikian yang sosial itu. Ya. Yang sosial itu maksudnya berhubungan dengan pelibatan dan pemberdayaan komunitas. Jadi Bapak Ibu mungkin punya komunitas komunitas ibu-ibu rumah tangga, punya komunitas anak nagari, punya komunitas pemusik, punya komunitas anak jalanan, dan itu dilibatkan dan diberdayakan komunitas itu yang tujuannya adalah untuk menghasilkan sebuah produk yang bernilai bisnis. Sosial di sini juga maksudnya perhatian terhadap problem sosial dan tanggung jawab terhadap lingkungan serta keadilan. Nah, Bapak Ibu, yang poin kedua ini tidak perlu saya elaborasi lebih lanjut karena Bapak Ibu pasti sudah paham bahwa unsur perhatian terhadap problem dan tanggung jawab sosial dan lingkungan itu merupakan salah satu muatan ataupun fitur yang membuat social business itu menjadi berbeda dengan bisnis yang lainnya. Berikutnya Bapak Ibu, ini juga yang perlu saya jelaskan adalah apakah ini bentuknya merupakan sebuah LSM
atau institusi publik? Jawabannya tidak. Social business, social enterprise itu merupakan sebuah usaha atau sebuah bisnis, sebuah entitas bisnis yang dikelola dengan prinsip pengelolaan perusahaan sebagaimana halnya yang kita ketahui. Dia ada biaya, dia ada pendapatan, dia ada laba, dia ada rugi, dia ada hutang, dia ada piutang dan sebagainya seperti itu. Ya. Kalau LSM dia hanya berbentuk donasi, dia hanya berbentuk sumbangan dan dia tidak diperkenankan untuk beroperasi dan menghasilkan barang dan jasa serta menghasilkan profit. Sementara institusi publik, ya dinas ini, dinas itu, lembaga ini, lembaga itu bukanlah sebuah social business ataupun social enterprise, tapi itu adalah lembaga atau institusi publik yang dibiayai melalui pajak yang kita bayar sebagai warga negara. Nah, itu amat berbeda tentunya dengan social business, ya, yang menyandarkan biaya operasionalnya sepenuhnya dari kemampuannya menghasilkan profit. Begitu. Berikutnya adalah bagaimana kita mengetahui bahwa bisnis yang dimiliki seorang wirausahawan memang benar sebuah social business atau sebuah social enterprise. Jawabannya seperti yang saya bilang tadi adalah jika bisnis tersebut mampu untuk membentuk dan meningkatkan nilai sosial, kepedulian, dan dampak sosial secara positif. Jadi Bapak Ibu, poinnya adalah pada saat Bapak Ibu nanti berinteraksi dengan seorang wirausahawan dan kemudian Bapak Ibu ingin mengetahui pola pengelolaan usahanya seperti apa, yang Bapak Ibu penting ketahui adalah yang pertama, motif usahanya apa, alasan usahanya apa. Yang kedua, mampu nggak dia menghasilkan profit, ya, mampu nggak dia menghasilkan profit. Kalau misalnya dia bilang, kami tidak menghasilkan profit, namun kami beroperasi dengan donasi, artinya itu adalah sebuah lembaga sosial. Tapi kalau dia bilang, kami mampu menghasilkan profit, profit kami gunakan untuk biaya operasional, profit ini selain itu profitnya juga digunakan untuk kegiatan sosial, nah itu sudah cukup untuk membuat usaha tersebut dikategorikan sebagai usaha atau bisnis sosial murni. Poin ketiga yang perlu dilihat pada saat Bapak Ibu mengobservasi ataupun melihat ataupun bertanya tentang sebuah bisnis adalah sampai sejauh mana, ya, dampak dan manfaat sosial perusahaan tersebut, gitu, ya. Sampai sejauh mana mereka mampu menghasilkan dampak, mampu memberikan kontribusi positif dalam hal sosial, ya. Misalnya seperti ini, saya merekrut penyandang disabilitas untuk pegawai saya. Otomatis dampak sosialnya adalah saya turut memberdayakan penyandang disabilitas seperti itu. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu nanti melihat sebuah bisnis, ternyata dia merekrut karyawan dari karyawan yang biasa saja, misalnya dari orang normal, gitu. Itu tidak bisa dikategorikan sebagai sebuah sosial bisnis, walaupun pemiliknya mengklaim kami kan juga mengurangi pengangguran dengan cara begini. Iya, betul. Tapi usaha yang lain juga seperti itu. Bisnis normal juga seperti itu. Dia merekrut karyawan dari orang yang normal dan otomatis dampaknya ya mengurangi pengangguran. Tapi tidak demikian dengan sosial bisnis, ya, Bapak Ibu, ya. Nah,
Terakhir, saya ingin sampaikan kepada Bapak Ibu bahwa pada saat kita memahami tentang social business, ada berbagai hal yang sangat penting kita pahami bahwa social business itu adalah sebuah bisnis. Itu yang harus kita pahami. Social business itu adalah merupakan sebuah entitas bisnis. Dia tetap berorientasi profit, dia berlandaskan motif terhadap kepedulian sosial dan lingkungan, dan bisnis yang dilakukan itu, dia akan membawa dampak positif terhadap unsur lingkungan sosial maupun lingkungan. Nah, dari sanalah Bapak Ibu nanti akan dapat memetakan mana yang bisnis sosial, mana yang bisnis yang biasa. Bisnis yang biasa ini yang bisnis konvensional, bisnis yang hanya murni untuk profit, mana yang pengusaha yang hanya berderma, berdonasi, mana yang kegiatan sosial, mana yang LSM, mana yang lembaga pemerintah, mana yang program-program CSR yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan besar. Dari sana, dari pemetaan ataupun pengklasifikasian dan pengkategorian yang jelas seperti itu, nanti Bapak Ibu insya Allah akan dapat memahami, oh ya, ternyata social entrepreneurship itu seperti ini, LSM itu seperti ini, kegiatan sosial itu seperti ini, CSR itu seperti ini, dan sebagainya, sehingga pola berpikir kita menjadi jelas untuk membedakan berbagai proses satu sama lainnya. Baik Bapak Ibu, saya pikir itu materi kita pada pagi hari ini, dan untuk menutup pertemuan kita pada pagi hari ini, saya akan men-share tugas UTS Bapak Ibu. Jadi UTS, karena kita tidak mungkin melakukan UTS secara langsung, biasanya saya meninggalkan tugas, dan saya akan share tugasnya kepada Bapak Ibu di perkuliahan ini. Sebentar, saya akan share dulu. Bentar. Baik, oke. Saya akan share screen tugas individual Bapak Ibu. Ini dia. Untuk UTS Bapak Ibu, saya ingin meninggalkan sebuah tugas individu kepada Bapak Ibu. Ya, apa tugas individualnya? Itu adalah dalam bentuk review paper. Ya, review paper yang terkait dengan perkuliahan kita, ataupun judul perkuliahan kita Minang Entrepreneurship. Nah, paper yang direview itu sudah saya identifikasi dan saya akan share kepada Bapak Ibu informasinya seperti ini. Ini bahan bacaan yang akan Bapak Ibu review, ya. Jadi ini bahannya. Cuman yang saya bilang di sini adalah pilih salah satu, jangan semuanya. Ada beberapa paper, nanti Bapak Ibu silahkan review dan kirimkan ke saya. Ada paper, ini dari paper saya tentang perspektif psikobudaya dalam pembentukan budaya berwirausaha orang Minang di Sumatera Barat. Ya, ini ada linknya, Bapak Ibu nanti tinggal klik linknya, copy dan paste, dan klik linknya. Kemudian
Yang kedua, ini ada artikel saya juga, ini tentang merantau. Merantau sebagai sebuah pembelajaran kewirausahaan informal dalam budaya Minangkabau. Kemudian ada juga paper dari beberapa orang, ada tentang proses merantau perempuan Minang di Jakarta. Kemudian ada juga karakteristik wirausahawan Minang, ya. Nanti Bapak Ibu silahkan, nanti kalau misalnya linknya tidak ada, klik saja apa saja, copy dan paste judulnya, dan kemudian di Google itu pasti keluar. Jadi ini 4 paper pilihannya. Kemudian ada paper tentang modal sosial dan wirausaha etnis Minang, studi eksploratif di Batam, Pekanbaru, dan Padang. Ini dari Primadona, M. Rizal, dan Eva Yoyet. Kemudian ada paper tentang perbedaan tentang derajat kesabaran dalam berbisnis para pengusaha komunitas TDA, komunitas tangan di atas, Kota Bandung. Studi komparatif antara komunitas TDA yang asalnya dari suku Sunda, Jawa, dan Minangkabau. Ini juga ada, nanti silakan diklik dan Google saja judulnya, itu ada. Kemudian pengaruh nilai budaya bisnis pada masyarakat Minang terhadap perilaku kewirausahaan pedagang perantau di Tanah Abang. Kemudian ada, ini yang menarik, paper ini, suka bersama tapi sulit bekerja sama. Ini orang Minang dikatakan kayak gitu. Suka bersama tapi sulit bekerja sama. Studi kasus, motivasi, dan pengembangan usaha pada wirausaha perantau Minang di Yogyakarta. Jadi Bapak Ibu bisa lihat ya, nanti Bapak Ibu boleh pilih salah satu review, bahan reviewnya yang mana, pilih saja salah satu, kemudian Bapak Ibu buatkan reviewnya, dan itu yang akan menjadi tugas individu pengganti UTS Bapak Ibu. Dan bagaimana detail tugas Bapak Ibu itu, ini dia. Setoran tugasnya bisa disetorkan melalui alamat email saya berikut, ya. Kemudian deadline-nya paling lambatnya tanggal 30 April, masih 12 hari lagi, mudah-mudahan cukup ya. Saya berusaha untuk tidak mengganggu waktu persiapan Lebaran Bapak Ibu, makanya saya agak cepat gitu loh. Akhir bulan ini, kalau sudah bulan Mei mungkin pikiran kita bersama udah mulai mikir Lebaran gitu ya. Kemudian Bapak Ibu, tidak ada format baku yang saya akan sampaikan kepada Bapak Ibu, yang saya persyaratkan kepada Bapak Ibu. Bapak Ibu saya persilahkan untuk menulis review dengan pola terbaik menurut Bapak Ibu sekalian. Dan saya harap Bapak Ibu on time menyerahkan tugas pada tanggal tersebut, pada tanggal 30 April, jam 12. Dan ini sering juga kejadian Bapak Ibu dengan mahasiswa yang mengambil perkuliahan, walaupun sudah saya bilang saya nggak akan memberikan tidak akan memberikan excuse ataupun pengecualian dalam hal keterlambatan penyampaian tugas. Saya tidak akan terima dan saya tidak akan nilai lagi kalau sudah lewat tanggalnya, lewat deadline-nya, tapi tetap saja ada gitu yang terlambat ngasih nilai, dan konsekuensinya saya memang tidak memberi nilai. Nah, saya harap Bapak Ibu jangan sampai seperti itu, karena bahannya sudah jelas. Bapak Ibu tinggal Google dan nanti Google dan download, nanti Bapak Ibu silahkan review dengan pola yang Bapak Ibu ketahui untuk review. Bapak Ibu, ini yang penting, bahwa review tidak sama dengan ringkasan atau summary. Tidak sama dengan meringkas papernya. Tapi yang Bapak Ibu lakukan adalah Bapak Ibu membaca papernya, memahami, dan kemudian Bapak Ibu menilai, memasukkan pandangan dan pemikiran Bapak Ibu terhadap substansi paper. Itulah yang review. Dan itulah yang saya inginkan dari Bapak Ibu sekalian. Nah, jadi ini detail tugas bagi Bapak Ibu sekalian untuk pengganti UTS kita. Mudah-mudahan Bapak Ibu sudah
jelas apa yang menjadi tugas Bapak Ibu, dan untuk selanjutnya saya akan kirimkan materi tugas tadi, cuman ke siapa saya kirimkan. Nah gitu, ke siapa saya kirimkan? Apa ke Pak Andra atau Pak Reza atau ke siapa boleh saja, tapi kirim aja ke saya dulu ini satu WhatsApp message. Nanti saya akan kirimkan lewat file di WhatsApp saja, dan Bapak Ibu silakan nanti share kepada rekan-rekan yang lain. Silakan. Oke, nama Pak Andra aja, Pak. Pak Andra aja, Pak. Ya. Oh ya, oke, Pak Andra. Tuh udah diomongin semuanya, Pak. Ketua, jadi Pak Andra, Pak. Oke. Jadi Pak Andra silakan nanti Pak Andra kirim WhatsApp message ke saya. Nanti saya akan reply dengan mengirimkan bahan tugas individu tadi, detailnya tadi, supaya Bapak Ibu punya panduan satu persatu, masing-masing punya panduan. Oke, Bapak Ibu, ada yang ditanyakan terkait dengan tugas, silahkan. Tidak? Baik, kalau tidak saya pikir kita cukup perkuliahan kita pada pagi sampai siang hari ini sampai di sini. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu, terima kasih atas perhatiannya. Kita jumpa lagi insya Allah di lain waktu, karena sesuai dengan jadwal dari sekretariat, ini adalah kali terakhir saya mengampu perkuliahan untuk Bapak Ibu, dan pesan saya mudah-mudahan Bapak Ibu bisa mengerjakan tugas reviewnya dengan baik dan sesuai dengan deadline, dan mengirimkan sebelum deadline ke email saya. Demikian saja Bapak Ibu, selamat berpuasa, selamat menunaikan ibadah selama bulan Ramadan. Semoga berkah Allah Subhanahu wa taala selalu bersama kita. Kita selalu diberikan kesehatan, kita selalu diberikan nikmat iman. Dan saya mohon maaf atas segala kesalahan, kekhilafan pada saat mengampu mata kuliah ini untuk Bapak Ibu. Semoga bermanfaat ya, semoga bermanfaat. Dan insya Allah kita bisa berjumpa lagi di lain waktu dan lain kesempatan. Demikian saja saya akhiri dengan ucapan Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, izin Pak, kalau iya, boleh berkenan minta bahan dari kuliah kita pertama Pak, nanti ke Pak Andra Pak. Iya, nanti saya akan kirimkan semuanya ke Pak Andra. Mulai dari yang pertama sampai yang hari ini. Oke, terima kasih. Baik Bapak Ibu, saya leave meeting ya. Iya Pak. Ya, assalamualaikum. Salam.